Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Desi Onurcayani, dan teman saya, Sepri Putri Damayanti. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan paper tentang pengembangan karir. Pertama-tama akan dijelaskan tentang definisi pengembangan karir yang akan disampaikan oleh Sepri Putri Damayanti. Dipersilahkan. Definisi pengembangan karir. Menurut Neuwirth pada tahun 1998, pengembangan karir merupakan tugas organisasi untuk membentuk hubungan dengan orang yang mengelola karirnya karena karir tersusun dan pergantian antara individu dan organisasi. Lalu menurut Mangkunegara pada tahun 2002, manfaat pengembangan karir akan membantu pencapaian tujuan organisasi dan tujuan individu yang berarti memperkuat hubungan dan sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi sehingga program-program organisasi akan tercapai. Lalu menurut Marshall pada tahun 2003, tidak sepenuhnya bahwa karir karyawan akan sesuai dengan jalur karir tersebut. Masih harus dipertemukan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individu karyawan, dan beberapa besar kompetisi akan menyeleksi karyawan yang telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Lalu menurut Locke and Farrow pada tahun 1993 menyatakan bahwa perkembangan karir bergantung dari interaksi dua faktor kekuatan, yaitu ambisi pribadi dan kebutuhan organisasi. Jadi, secara umum, pengertian pengembangan karir adalah kegiatan pegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Lalu B. Jenis-jenis pengembangan karir. Pertama, pengembangan karir yang berpusat pada organisasi. Pengembangan karir yang berpusat pada organisasi adalah jenis karir yang berfokus pada pekerjaan dan mengidentifikasi jalur karir yang memberikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasi, contoh tenaga penjualan dan direktur penjualan. 2. Pengembangan karir individual. Yang pengembangan karir individual terdapat 3. Pengembangan karir individual. Yang pertama, prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Yang kedua, exposure. Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, permintaan berhenti untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Yang keempat, kesetiaan organisasional. Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas atau bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Yang kelima, mentors dan sponsor. Apabila mentor berhasil membimbing karir karyawan, maka mentor akan dapat menjadi sponsor. Yang keenam, kesempatan untuk tumbuh melalui program pelatihan, kursus-kursus atau penambalan gelar dan sebagainya. Selanjutnya yaitu asas atau dasar pengembangan karir. Menurut Handoko pada tahun 2012 terdapat 4, yaitu yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang terakhir atau yang nomor 4, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi
dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. D. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Terdapat 7 bagian. Yang pertama, prestasi kerja. Dengan adanya prestasi kerja, karyawan akan mudah diusulkan untuk promosi. Yang kedua, pengenalan oleh pihak lain bahwa karyawan ini harus dikenal oleh pihak yang berwenang agar bisa dipromosikan. Yang ketiga, kesetiaan pada organisasi. Dedikasi karyawan yang ingin terus berkarya pada organisasi. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah penasihat dan pemberi saran. Sponsor adalah pencipta kesempatan karir. Yang kelima, dukungan para bawahan. Contohnya dukungan bawahan untuk mensukseskan tugas manajer. Yang keenam, kesempatan untuk tumbuh melalui pelatihan, kursus, dan jenjang pendidikan. Yang ketujuh, pengunduran diri. Keputusan karyawan untuk beralih ke institusi lain agar mendapat pengembangan karir yang lebih besar. Kemudian ada E, yaitu faktor yang dipengaruhi pengembangan karir. Ada 5 faktor yang dipengaruhi oleh pengembangan karir. Yang pertama adalah pemahaman terhadap diri sendiri. Dengan pengembangan karir, seorang karyawan akan mampu memahami dirinya sendiri dan menemukan potensi yang sebelumnya terpendam. Memahami diri sendiri merupakan salah satu aspek yang paling penting bagi seorang karyawan. Aspek tersebut tidak bisa kita anggap remeh karena akan membawa dampak positif jangka panjang bagi karyawan maupun perusahaan. Selain dapat membuat karyawan betah dan semangat dalam bekerja, program ini merupakan investasi bagi perusahaan. Yang kedua adalah kinerja. Setelah memahami potensi dirinya, tentu akan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Seorang karyawan akan lebih inovatif, produktif, dan kreatif. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Program pengembangan karir yang adil dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri setiap karyawan. Nah, kepercayaan yang hadir ini hadir dalam karyawan junior yang biasanya selalu dianggap remeh oleh karyawan senior. Jadi karyawan junior punya kesempatan dalam mengembangkan karir sehingga kepercayaan dirinya akan meningkat, lalu kinerjanya pun akan bagus. Yang keempat adalah jaminan kesejahteraan. Dalam pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan, maka harga seorang karyawan akan meningkat. Nah, mengapa harga karyawan itu meningkat? Karena dalam pendidikan dan pelatihan, karyawan akan semakin meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga kemampuan itu menjadi lebih tinggi dan harga seorang karyawan pun meningkat pula. Jika harga seorang karyawan meningkat, maka tentu akan mendapat gaji, bonus, dan sebagainya sehingga kesejahteraannya pun terjamin. Yang kelima adalah relasi. Pengembangan karir melalui promosi menjadikan karyawan memiliki posisi lebih tinggi dan akan bertemu banyak orang, sehingga akan mendapat relasi baru yang akan menunjang karir mereka di masa depan. Kemudian F adalah fungsi pengembangan karir. Fungsi pengembangan karir dibagi menjadi 2, yaitu fungsi pengembangan karir untuk perusahaan dan fungsi pengembangan karir untuk karyawan. Adapun fungsi pengembangan karir untuk perusahaan, yang pertama yaitu mendukung karir path setiap karyawan. Karir path
atau biasa disebut dengan jenjang karir diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang harus dilalui oleh setiap karyawan untuk mencapai tingkatan posisi lebih tinggi dalam internal perusahaan. Kemudian keterbukaan antara karyawan dan perusahaan perihal rencana karir. Nah, penting bagi perusahaan dan karyawan yang bersangkutan untuk melakukan diskusi secara terbuka perihal rencana dan harapan karir yang diinginkan setiap karyawan, serta membicarakan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan. Kemudian menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan. Nah, jika tujuan perusahaan dan tujuan karyawan ini sejajar atau selaras, setujuan, sepemikiran, nah maka akan berdampak bagi perusahaan untuk membantu memperkuat pelaksanaan program-program dan tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian mengurangi turnover. Nah, dalam program pengembangan karir, karyawan akan diajukan promosi, dilakukan mutasi, dilakukan pelatihan dan pendidikan sehingga karyawan tersebut akan merasa kalau di perusahaan itu mereka berkembang sehingga mereka enggan untuk berpindah ke perusahaan lain. Kemudian iklim kerja perusahaan menjadi lebih sehat. Iklim kerja yang baik di sebuah perusahaan akan semakin mendorong semangat kerja karyawan, serta menumbuhkan karyawan bermental sehat. Jika setiap karyawan merasa puas dengan situasi dan kondisi bekerja, maka lingkungan perusahaan akan lebih kondusif. Lalu fungsi pengembangan karir untuk karyawan. Yang pertama, mampu memahami dan mengembangkan passion-nya. Untuk bisa mengembangkan karirnya, seorang karyawan harus mampu mengenali passion atau minat dan bakat yang ia miliki. Dengan memahami passion, karyawan akan lebih berkembang karena ia mengerjakan apa yang mereka sukai. Kemudian motivasi kerja meningkat. Nah, motivasi kerja ini akan otomatis meningkat jika karyawan menerima atau melakukan proses pengembangan karir, baik melakukan promosi, mutasi, pendidikan, ataupun pelatihan. Kemudian relasi yang semakin luas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, relasi akan semakin luas. Otomatis saat mereka dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti dari karyawan biasa menjadi manajer. Saat di posisi manajer itu, mereka pastinya akan bertemu lebih banyak orang sehingga relasinya pun menjadi lebih banyak. Peningkatan kesejahteraan. Program pengembangan merupakan bentuk jaminan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan. Nah, seperti tadi juga, pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran akan menjadikan karyawan memiliki harga yang lebih tinggi dan akan menjadikan mereka kemungkinan berada di posisi yang lebih tinggi. Tentunya gaji, bonus, insentif, dan sebagainya akan meningkat sehingga kesejahteraan mereka akan mengalami peningkatan juga. Setelah itu ada G, yaitu indikator pengembangan karir. Menurut Ali, 2012 ada 4 fokus indikator pengembangan karir. Kita bagi jadi 3 bagian, karena pendidikan dan pelatihan kita jadikan satu saja. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk memberikan suatu wahana dan wawasan tentang pengetahuan kerja dan cara mengerjakan pekerjaan sesuai orientasi kemajuan pekerjaan. Sedangkan pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. Pengembangan menunjuk kepada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerja.
Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu kunci manajemen sumber daya manusia dan tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Yang kedua adalah mutasi. Mutasi karyawan merupakan proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seorang karyawan dalam lingkup organisasi. Indikator dari mutasi kerja adalah mewujudkan suatu pemahaman dan pengalaman kerja berdasarkan nuansa lingkungan kerja, sehingga aktualisasi indikator tersebut berupa kemampuan karyawan beradaptasi, mudah bersosialisasi, dan memiliki tingkat rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap dinamika kerja yang dihadapinya. Karena mutasi ini, kenapa tanggung jawabnya lebih tinggi dengan dinamika kerja yang dihadapinya? Karena mutasi ini adalah seperti pemindahan pekerjaan karyawan. Jadi karyawan akan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda saat dilakukan mutasi. Jadi mereka akan lebih punya beban yang lebih berat dari sebelumnya. Karena pekerjaan setelah dimutasi akan berbeda, sehingga tanggung jawabnya pun meningkat. Yang ketiga adalah promosi jabatan. Promosi diartikan sebagai kenaikan pangkat atau tingkat. Organisasi mencapai tujuan melalui promosi kerja. Keberhasilan suatu organisasi dalam mengembangkan SDM-nya ditentukan oleh sejauh mana penerapan promosi kerja bagi karyawan. Setiap kegiatan promosi pada prinsipnya merupakan pengakuan tentang keberhasilan seseorang dalam mencapai prestasi yang gemilang. Jadi, seseorang akan dipromosikan ketika mereka mempunyai prestasi dan dianggap mampu untuk menanggung tanggung jawab di jabatan yang akan diembannya di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada kesimpulan. Pengembangan karir merupakan kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Melalui pengembangan karir yang terencana, motivasi kerja karyawan akan meningkat, begitupun dengan tingkat kepuasan kerja. Hal tersebut akan mendorong performa karyawan menjadi lebih baik dan berdampak positif pada perusahaan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan karir. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.